Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Anggraini Safitri Novitasari absen 4, Elis Indi Kusuma Stuti absen 9, Fenty Dwi Aprisian absen 10, M. Firdani absen 16, Malindo Agus Sutrisno absen 17, dan saya sendiri Niken Dwi Kurniasari absen 22. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kurva pembelajaran. Kalian bisa membuka modul MK 150. Jadi yang pertama, kurva pembelajaran. Kurva pembelajaran didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa organisasi dan orang-orang akan mengerjakan tugas mereka dengan lebih baik ketika tugas-tugas tersebut diulang-ulang. Sebuah grafik kurva pembelajaran digambarkan pada figur E.1 menampilkan jam kerja yang dibutuhkan untuk setiap unit dibandingkan dengan banyaknya unit yang diproduksi. Dapat dilihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah unit berkurang, yang pada umumnya mengikuti kurva eksponensial sejalan dengan karyawan atau perusahaan menghasilkan lebih banyak unit. Dengan kata lain, diperlukan waktu lebih sedikit untuk menghasilkan setiap unit tambahan yang diproduksi perusahaan. Bagaimanapun juga, terlihat juga pada figur E.1 bahwa penghematan waktu untuk menyelesaikan setiap unit berikutnya berkurang. Kurva pembelajaran berdasarkan pada penggandaan produksi, artinya ketika produksi dilipat gandakan, maka penurunan waktu setiap unit mempengaruhi tingkat kurva pembelajaran. Jadi, jika tingkat kurva pembelajaran ada 80%, maka unit kedua membutuhkan 80% waktu unit pertama. Unit keempat membutuhkan 80 waktu unit yang kedua. Unit ke-8 membutuhkan 80% waktu unit keempat, dan sebagainya. Rumus yang digunakan adalah T kali L pangkat N sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk unit ke N, di mana T sama dengan biaya atau waktu per unit bagi unit pertama. L sama dengan tingkat kurva pembelajaran. N sama dengan banyaknya tingkat dilipat gandakan. Jika untuk membuat unit pertama dari produk tertentu dibutuhkan 10 jam kerja, dan jika terdapat kurva pembelajaran 70%, maka waktu yang dibutuhkan untuk membuat unit keempat adalah 2 kali lipatnya dari 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4. Yang dapat dirumuskan, waktu yang diperlukan untuk membuat unit keempat adalah 10% dikali 0,7 pangkat 2, hasilnya 4,9 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu akan melanjutkan presentasi dari Niken, yaitu kurva pembelajaran pada bidang manufaktur dan jasa. Kurva pembelajaran menunjukkan penurunan dalam biaya input rata-rata dalam produksi serta peningkatan output total secara kumulatif sepanjang waktu. Tingkat pembelajaran bervariasi, tergantung pada mutu manajemen serta proses produk yang potensial. Setiap perubahan pada proses, produk, atau karyawan akan mengganggu kurva pembelajaran. Karena itu, perhatian harus terus dilakukan dengan mengasumsikan bahwa kurva pembelajaran sedang berlanjut dan bersifat permanen. Secara tradisi, kurva pembelajaran dikatakan sebagai pelengkap tingkat perbaikan. Sebagai contoh, sebuah kurva pembelajaran 70% berarti terdapat penurunan waktu sebanyak 30% setiap kali pengulangan digandakan. Kurva dengan nilai 90% berarti besarnya tingkat perbaikan yang bersesuaiannya adalah 10%. Produk dan proses yang stabil dan terstandarisasi cenderung memiliki biaya yang dapat merosot lebih tajam daripada produk dan proses lainnya. Sebagai contoh, di antara tahun 1920 dan 1955, industri baja dapat mengurangi biaya jam kerja untuk setiap unitnya hingga 79%, secara kumulatif untuk setiap kali penggandaan produksinya.
Kurva pembelajaran dapat diterapkan pada bidang jasa maupun manufaktur. Contoh, tingkat kematian per tahun bagi pasien transplantasi jantung di Temple University Hospital mengikuti kurva pembelajaran sebesar 79%. Hasil penelitian rumah sakit selama 3 tahun dari 62 orang pasien yang melakukan cangkok jantung buatan menyatakan setiap 3 operasi dapat mengurangi resiko tingkat kematian per tahun hingga setengahnya. Ketika rumah sakit tersebut menghadapi tekanan baik dari perusahaan asuransi maupun pemerintah untuk menegosiasikan harga tetap untuk jasa mereka. Kemampuan tersebut dapat dijadikan pembelajaran dari pengalaman menjadi semakin kritis, selain dapat digunakan di bidang manufaktur dan jasa. Kurva pembelajaran tersebut memiliki manfaat, yaitu 1. Internal, peramalan tenaga kerja, penjadwalan, penetapan biaya, dan anggaran. 2. Eksternal, negosiasi rantai pasokan. Dan ketiga, strategis, evaluasi kinerja industri dan perusahaan termasuk biaya dan penetapan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Dwi Apresian akan menjelaskan tentang penerapan kurva pembelajaran. Terdapat sebuah hubungan matematis merupakan sebuah fungsi banyaknya unit yang telah diproduksi sebelum unit yang dipertanyakan tersebut, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkannya. Prosedur ini menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit yang telah ditentukan. Konsekuensi dari analisis ini lebih luas jangkauannya. Biaya menurun dan efisiensi meningkat bagi perusahaan, individu, dan industri. Permasalahan besar dalam penjadwalan akan terjadi jika operasi tidak disesuaikan dengan implikasi dari kurva pembelajaran yang ada. Sebagai contoh, jika peningkatan kurva pembelajaran tidak dipertimbangkan ketika melakukan penjadwalan, hal ini dapat menghasilkan tenaga kerja dan fasilitas produksi menjadi kosong pada sebagian waktu. Maka hal yang perlu diperhatikan, ada 3 jalan pendekatan kurva pembelajaran secara matematis, yaitu analisis aritmatika, analisis logaritma, dan koefisien kurva pembelajaran. Pendekatan aritmatika adalah sebuah pendekatan yang paling sederhana pada permasalahan kurva pembelajaran. Seperti yang telah diuraikan pada awal modul ini, setiap kali produksi berlipat 2, maka tenaga kerja per unit menurun dengan sebuah faktor konstan yang dikenal sebagai tingkat pembelajaran. Jika tingkat pembelajaran diketahui sebesar 80% dan unit pertama yang diproduksi membutuhkan waktu 100 jam, maka waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit kedua, keempat, ke-8, dan ke-16 adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel untuk perhitungannya. Pertama, diketahui unit 1 membutuhkan waktu 100 jam, kemudian untuk unit kedua membutuhkan waktu 80 jam, diperoleh dari 0,8 dari tingkat pembelajaran 80% dikali dengan 100, kemudian unit keempat diperoleh waktu 64 jam dari 0,8 dikali 80, kemudian unit ke-8 waktu yang diperlukan adalah 51,2 jam dari 0,8 kali 64. Yang terakhir, unit ke-16 membutuhkan waktu 41 jam dari 0,8 dikali 51,2. Selama yang diinginkan adalah menemukan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit N, dan N merupakan satu nilai ganda, maka pendekatan ini dapat bekerja. Analisis aritmatika tidak memberitahukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan unit lain, sehingga untuk fleksibilitas inilah perlu beralih ke pendekatan logaritma. Pendekatan logaritma dapat menentukan tenaga kerja untuk setiap unit atau Tn dengan rumus Tn sama dengan T1 dikali N pangkat B, di mana Tn adalah waktu untuk unit ke N, T1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama, dan B
adalah kemiringan kurva pembelajaran yang didapat dari log dari tingkat pembelajaran dibagi log 2. Kemudian di sini ada tampilan tabel E2 untuk nilai-nilai kurva pembelajaran pada B. Yang pertama, tingkat pembelajaran persentase ada 70%, 75%, 80%, 85%, dan 90%. Kemudian B ada minus 0,51, ini didapat dari log 0,7 dari 70% dibagi dengan log 2 sama dengan minus 0,515. Berikutnya pun sama perhitungannya seperti ini. Kemudian contoh untuk menggunakan pencatatan untuk menghitung kurva pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh S1, yaitu tingkat pembelajaran bagi seorang akuntan publik bersertifikat dalam melakukan audit praktek dokter gigi adalah 80%. Greg Lataire, seorang lulusan Lee College, menyelesaikan audit pertamanya dalam 100 jam. Jika klinik-klinik gigi yang ia audit dianggap sama, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Lataire untuk menyelesaikan pekerjaan ketiganya? Di sini kita menggunakan pendekatan logaritma dalam persamaan tabel E2. Solusinya adalah Tn sama dengan T1 dikali N pangkat B. Ini pangkat ya guys sebenarnya. Kemudian yang ditanya adalah waktu pekerjaan ketiga, maka T-nya adalah T3 sama dengan 100 jam dikali 3 pangkat B. Sama dengan 100 dikali 3 pangkat log 0,8 dibagi log 2 sama dengan 100 dikali 3 pangkat minus 0,322 sama dengan 70,2 jam kerja. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Firdani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan koefisien kurva pembelajaran. Jadi, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Fenty sebelumnya tentang logaritma dan aritmatika. Jadi untuk pendekatan koefisien kurva pembelajaran itu persamaannya sebagai berikut. Tn sama dengan T1 dikali dengan C. Kemudian untuk keterangannya itu Tn adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit ke N. T1 itu adalah jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama. Untuk C sendiri itu koefisien kurva pembelajaran yang dapat kalian temukan pada tabel ini. Kemudian untuk koefisien kurva pembelajaran, C itu tergantung dari tingkat pembelajarannya. Misal 70%, 75, 80 dan seterusnya. Itu pun tergantung dari soal yang digunakan. Misal 60%, 50%, 100% itu juga ada. Hanya saja di tabel tersebut hanya menampilkan 70 sampai dengan 90%. Selanjutnya untuk nilai-nilai dari tabel ini apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini kita ambil contoh 70%. Nah, unit waktu yang kedua dan ketiga 700 dan 0,700 sama 0,568 itu didapat dari mana? Oke, penjelasannya itu rumusnya C sama dengan N pangkat log tingkat pembelajaran dibagi log 2. Untuk C, maka
2 itu didapat dari unit waktu, misalkan 2, maka di sini kita tulis n-nya itu bukan n, kita tulis 2. Nah, terus untuk log-nya 0,7 dibagi log 2, hasilnya itu sama dengan 0,700. Jika kalian menghitung dengan kalkulator itu hasilnya 0,700 sekian sekian sekian. Jadi kita ambil dua angka di belakang saja, seperti itu. Misalkan nih, kemudian untuk apabila unit waktunya 3, dalam di sini 70%, jadi kita cuma tinggal ganti saja 2 diganti dengan 3. Untuk log 7 nya tetap 70%, seperti itu. Sudah paham? Oke, coba kita aplikasikan ke contoh soal. Kalian bisa baca contoh soalnya di sini. Jam tenaga kerja yang dibutuhkan 125.000. Kemudian diketahui kapal kedua dan ketiga telah diproduksi dengan tingkat pembelajaran 85%. Upahnya $40 per jam. Berapa yang Anda harapkan sebagai agen pembelian untuk membayar unit yang keempat? Nah, yang ditanyakan berarti unit yang keempat. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Pertama itu diketahui unit keempat dengan tingkat pembelajaran 85%. Itu dapat kalian lihat di tabel, itu hasilnya 0,723. Jadi untuk rumusnya Tn sama dengan T1 dikali C. T4 sama dengan, kenapa keempat? Karena di sini kan ditanyakan keempat. Masukkan 125.000 jam dikali 0,723, hasilnya 90,375. Jika kalian bingung 0,723 itu dapat kalian lihat di tabel. Nah, kan unit keempat, unit waktu keempat, di situ 85%, maka hasilnya 0,723. Benar kan? Kita lihat 0,723. Atau jika kalian ingin manual itu seperti rumus yang telah saya jelaskan tadi, 4 pangkat log 0,85 85% 0,85 dibagi log 0,2, hasilnya itu 0,723. Nah, di situ kan untuk per jamnya $40. Di sini sudah diketahui 90.000. Langsung kita kalikan saja 90.000 dikali $40 diketahui yang akan kita bayarkan, seperti itu. Lanjut ke contoh E3. Oh iya, ini untuk sebelumnya saya tidak mengerjakan soal-soal yang ada di buku, cuman mengambil soal yang ada di buku yang dimana sudah ada penjelasannya, cuman sama saya dijelaskan kembali, seperti itu. Untuk pengerjaan soal-soal yang ada di buku akan dijelaskan nanti di pembahasan selanjutnya. Jadi tonton terus saja. Langsung kita ke contoh E3 di halaman MK 157. Untuk contoh soalnya bisa kalian baca seperti ini. Nah, di sini berapa lama yang dibutuhkan untuk memproduksi? Kan yang dibutuhkan untuk memproduksi, bukan membayar sih. Bukan membayarnya jadi dengan melihat waktu total. Nah, kenapa waktu total? Karena berapa lama yang dibutuhkan untuk memproduksi keempat kapal. Jadi totalnya seperti itu. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Tn sama dengan T1 kali C. T4 sama dengan kan T4 kan memproduksi keempat kapal. Jadi 125.000 dikali 3,345. Hasilnya sekian. Dari mana hasil 3,345? Coba kita lihat di tabel. Nah, kan
85%. Di situ unit keempat, kan totalnya sih yang dibutuhkan jadi 3,345 itu didapat dari, jika kalian bingung, 1000 ditambah 0,850 ditambah 773 ditambah 723, hasilnya itu 3,345 seperti itu. Untuk yang 0,850, 0,773, 0,723 udah paham kan cara hitungnya? Dengan ini N log tingkat pembelajaran dibagi log 2 seperti itu. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Jika di MK 158. Nah, untuk yang kasus ini itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini kapal pertama kan dibutuhkan 125.000 jam. Itu tidak sah sebagai dasar perhitungan yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga. Sedangkan kapal ketiga diselesaikan dalam waktu 100.000 jam. Jadi harus dilakukan revisi, peninjauan ulang seperti itulah. Kita cari dulu, diketahui N-nya dulu berapa? N-nya 3. Kenapa kok 3? Karena di sini kan atas perkiraan kapal ketiga. Revisi untuk kapal ketiga. Jadi N-nya itu 3. Koefisien kurva pembelajarannya 0,773 pada kolom 85%. Didapat dari mana? Kita lihat di tabel tadi. Jadi tabel tadi itu, jika kalian buka di buku, coba kalian perhatikan di kolom 85%, kemudian unit ketiga hasilnya itu pasti 0,773. Jika kalian hitung secara manual seperti yang saya jelaskan tadi, maka N sama dengan untuk kan ini mencari nilai C. Jika kalian bingung dapat dari mana, itu C sama dengan 3 pangkat log 0,85% dibagi dengan log 2, hasilnya itu 0,773. Nah, jika sudah diketahui, langsung saja. Kan di sini untuk waktu aktualnya itu kapal 3 100.000 jam dibagi dengan C 0,773. 100.000 jam dibagi dengan 0,73 hasilnya 129.000 sekian. Ya, jadi revisi untuk kapal pertama itu hasilnya 129.000 seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, baguslah soalnya. Dan juga untuk materi ini itu tidak susah, maksudnya mudah untuk dipahami jika kalian mendengarkan video ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga kalian membuka buku e-booknya seperti itu. Dan juga tetap tonton video ini sampai akhir karena akan ada hal-hal yang menarik dan tentunya ada reward yang untuk kalian. Dimana reward ini bukan reward yang seperti umumnya, kita rewardnya beda seperti itu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya materinya. Oke, bye bye. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marindo, nomor absen 17. Lanjut ke materi, keterbatasan kurva pembelajaran. Sebelum menggunakan kurva pembelajaran, perhatikan beberapa hal berikut, sesuai dengan urutan berikut. Kita bisa amati diagram di samping. Figur E2 kurva pembelajaran harga industri dibandingkan dengan kurva pembelajaran biaya perusahaan. Catatan, sumbu vertikal dan horizontal pada gambar di samping dinyatakan dalam skala log. Grafik tersebut dikenal sebagai grafik log. Lanjut, karena kurva pembelajaran berbeda pada setiap perusahaan dan industri, maka perkiraan untuk setiap organisasi harus dibuat bukannya menerapkan kurva pembelajaran perusahaan atau industri lain. 2. Kurva pembelajaran sering berdasarkan pada waktu diperlukan untuk memproduksi unit-unit awal. Karena itu, waktu tersebut harus akurat. Setelah informasinya tersedia,
perlu dilakukan evaluasi ulang. 3. Segala perubahan pada karyawan desain atau prosedur dapat mengubah kurva pembelajaran. Waktu kurva dapat tetap sepanjang suatu periode waktu yang pendek, sekalipun akan jatuh pada jangka yang panjang. Sementara para pekerja dan proses membaik, kurva pembelajaran yang sama tidak selalu dapat diterapkan bagi tenaga kerja tidak langsung dan bahan mentah. Terakhir, budaya kerja. Begitu juga ketersediaan sumber daya dan perubahan dalam sebuah proses bisa mengubah kurva pembelajaran. Sebagai contoh, ketika sebuah proyek hampir selesai, upaya dan minat para pekerjanya mungkin menurun dan membatasi kemajuan kurva. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal E1. Digicom memproduksi sistem telepon baru yang sudah dilengkapi layar TV. Kurva pembelajarannya adalah 80%. A. Jika sistem telepon pertama membutuhkan waktu 56 jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk membuat sistem yang ke-11? B. Berapakah waktu total yang dibutuhkan oleh ke-11 sistem yang pertama? C. Sebagai agen pembelian, Anda diharapkan membeli sistem telepon ini. Waktu dari unit ke-12 hingga ke unit ke-15. Berapakah biaya yang Anda harapkan untuk unit-unit ini? Jika Digicom membebankan $30 untuk setiap jam kerja. Jawabannya A. TN sama dengan T1C. T11 sama dengan 56 jam dibagi 0,462 sama dengan 25,9 jam. 0,462 didapat dari tabel E3, koefisien 80% per waktu unit. Yang B, waktu total untuk 11 unit pertama, 56 jam dibagi 6,777 sama dengan 379,5 jam. 6,777 didapat dari tabel E3, koefisien 80% waktu unit. C, untuk menentukan waktu bagi unit 12 hingga 15. Diambil waktu kumulatif total untuk unit 1 hingga 15 dan dikurangi oleh waktu total unit 1 hingga 11 yang telah dihitung di bagian B. Waktu total untuk 15 unit pertama sama dengan 56 jam dibagi 8,511 sama dengan 476,6 jam. Jadi waktu untuk unit 12 hingga 15 adalah 476,6 dikurangi 379,5 sama dengan 97,1 jam. Nilai ini juga dapat diperiksa ulang dengan menghitung waktu untuk unit 12, 13, 14, dan 15 secara terpisah menggunakan kolom unit waktu. Kemudian menjumlahkannya, biaya yang diharapkan untuk unit 12 hingga 15 sama dengan 97,1 jam dibagi $30 per jam sama dengan $2.913. Lanjut contoh soal yang kedua. Jika pekerjaan pertama kali yang Anda lakukan membutuhkan waktu 60 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan ke-8 jika Anda berada pada kurva pembelajaran 80%? Jawabannya, penggandaan 3 kali dari 1 menjadi 2 menjadi 4 menjadi 8 adalah 0,83. Karena itu 60 kali 0,8 kali 3 sama dengan 60 kali 0,512. 0,512 dibagi dari 0,8 dikali 3 sama dengan 30,72 menit. Atau menggunakan tabel E3 akan diperoleh C sama dengan 0,512. Oleh karena itu 60 kali 0,512 sama dengan 30,72 menit. Baik, setelah dijelaskan materi dan contoh soal, saya akan menarik sebuah kesimpulan atau rangkuman, yaitu kurva pembelajaran merupakan sebuah alat bantu yang sangat bermanfaat bagi manajer operasi. Alat ini dapat membantu para manajer operasi
menentukan biaya standar mendatang untuk benda yang diproduksi dan dibeli. Lebih lagi, kurva pembelajaran memberikan pemahaman akan kinerja industri dan perusahaan. Terdapat 3 pendekatan kurva pembelajaran: analisis aritmatika, analisis logaritma, dan koefisien kurva pembelajaran yang ditemukan pada tabel. Peranti lunak juga dapat membantu menganalisis kurva pembelajaran. Implikasi strategi kurva pembelajaran. Sejauh ini sudah diterangkan bagaimana para manajer operasi meramalkan jam kerja yang dibutuhkan bagi sebuah produk. Cara seorang agen pembelian dapat menentukan harga pemasok, pengetahuan yang dapat membantu negosiasi harga. Penerapan penting kurva pembelajaran lainnya berhubungan dengan perencanaan strategis. Kurva pembelajaran ini lurus karena kedua skalanya merupakan skala logaritmik. Ketika laju perubahan konstan, grafik menghasilkan sebuah garis lurus. Bisa dilihat di kurva tersebut, jika sebuah organisasi percaya garis biayanya merupakan garis biaya perusahaan dan harga industri ditandai oleh garis putus-putus, maka perusahaan harus memiliki biaya pada titik di bawah garis putus-putus tadi, seperti contohnya titik A atau B, atau operasi merugi pada titik C. Penurunan biaya tidak terjadi secara otomatis, biaya harus ditekan ke bawah. Jika strategi perusahaan adalah mencapai kurva yang lebih curam dibandingkan dengan industri rata-rata, perusahaan dapat melakukan hal ini dengan cara berikut. Yang pertama, menerapkan kebijakan harga agresif. Yang kedua, berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya yang berkelanjutan. Yang ketiga, membagi pengalaman. Yang keempat, menjaga kapasitas dapat tumbuh di atas permintaan. Pesaing yang lemah adalah pesaing yang kurang modal, terjebak dalam biaya yang mahal, atau tidak memahami logika kurva pembelajaran. Contoh menggunakan pencatatan untuk menghitung kurva pembelajaran. Contohnya E1. Tingkat pembelajaran bagi seorang akuntan publik bersertifikat dalam melakukan audit praktik dokter gigi adalah 80%. Greg Leiter, seorang lulusan Lee College, menyelesaikan audit pertamanya dengan 100 jam. Jika klinik gigi yang ia audit dianggap sama, berapa waktu yang dibutuhkan oleh Leiter untuk menyelesaikan pekerjaan ketiganya? Pendekatannya, kita akan menggunakan pendekatan logaritma dalam persamaan E2. Solusinya Tn sama dengan T1 N pangkat B. Tn sama dengan waktu untuk unit ke N. T1 waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit pertama. Pangkat B sama dengan log dari tingkat pembelajaran atau log 2. Sama dengan kemiringan kurva pembelajaran. Jadi T3 sama dengan 100 jam dikali 3 pangkat B sama dengan 100 dikali 3 log 0,8 atau log 2 sama dengan 100 3 log negatif 0,322 sama dengan 70,2 jam kerja. Selanjutnya, saya Elis Indiayu akan mencoba mengerjakan latihan soal halaman MK 163, nomor E1. Aman Hill, seorang auditor IRS Badan Pajak di Amerika Serikat, membutuhkan waktu 45 menit untuk memproses pengembalian pajak pertamanya. IRS menggunakan kurva pembelajaran 85%. Berapa lamakah waktu untuk A. Pengembalian kedua, B. Pengembalian keempat, dan C. Pengembalian ke-8? Di sini sudah dijelaskan ada beberapa informasi seperti waktunya 45 menit dan menunjukkan kurva pembelajaran 85%. Kita akan coba mengerjakannya. Untuk
mengerjakannya, kita menggunakan rumus Tn sama dengan T1 kali C. Tn ini merupakan waktu yang diperlukan, waktu atau biaya yang diperlukan. T1 ini waktunya yang sudah diketahui tadi, terus C ini koefisien. Berarti kan kalau yang A, itu kan pengembalian kedua. Berarti waktu yang diperlukan T2 sama dengan waktunya itu, tadi sudah diketahui 45 menit, dan koefisiennya itu 0,850. 0,850 ini dilihat dari baris kedua. Baris kedua dengan kurva pembelajaran yang 85%, berarti kan 0,850. Dan 0,850 sendiri juga didapat dari rumus yang ada pada contoh soal I1 tadi, yaitu 2 pangkat log 0,85 dibagi log 2. Itu hasilnya 0,850. Terus kita tinggal mengalihkan, berarti 45 menit dikali dengan 0,850 sama dengan 38,25 menit. Terus yang B, kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu Tn sama dengan T1 kali C. Kan ini kan tadi pengembalian keempat, berarti T4 sama dengan 45 menit, terus dikali dengan koefisiennya. Baris keempat dengan kurva pembelajaran 85%. Berarti kan 0,723. 0,723 itu dapatnya juga dari 4 pangkat log 0,85 dibagi log 2. Itu hasilnya 0,723. 45 menit dikali sama 0,723 sama dengan 32,53 menit. Yang ketiga juga sama rumusnya, Tn sama dengan T1 kali C. Kan tadi mencari pengembalian ke-8. Berarti T8 sama dengan waktunya tetap 45 menit, terus koefisiennya 0,614. Baris ke-8 dengan kurva pembelajaran 85%. Berarti 0,614. Juga dapat dihitung dari rumus 8 pangkat log 0,85 dibagi sama log 2. Itu hasilnya 0,614. 45 menit ini dikali sama 0,614. Hasilnya 27,63 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian kedua yaitu sekitar 38,25 menit, pengembalian keempat sekitar 32,53 menit, dan pengembalian ke-8 sekitar 27,63 menit. Saya akan membahas latihan soal I3. Jika Profesor Donna Conroy membutuhkan waktu 15 menit untuk menyusun nilai ujian pertama kali dan mengikuti kurva pembelajaran 80%, berapakah waktu yang dibutuhkannya? Untuk yang A, untuk menilai ujian ke-25, dan B, untuk menilai 10 ujian pertama. Untuk yang A, untuk menilai ujian ke-25, kita memakai rumus Tn sama dengan T1 dikali C. T25 sama dengan 15 menit yang didapat dari soal dan 0,355 didapat dari tabel koefisien. Unit waktunya 25, kurva pembelajarannya 80% dan kita memakai unit waktu, jadi ketemunya 0,355. 0,355 dikali dengan 15 menit sama dengan 5,325 menit. Kita bulatkan menjadi 5 menit. Yang B, untuk menilai 10 ujian pertama, kita memakai rumus yang sama. Tn sama dengan T1 dikali C. T10 sama dengan 15 menit, itu dari soal, dan 6,315 didapat dari tabel koefisien, unit waktu 10, kurva pembelajarannya 80%, tapi yang kita pakai waktu total 6,315. 15 menit dikali 6,315 sama dengan 94,725 menit. Kita bulatkan menjadi 95 menit. Di sini saya akan mencoba menjelaskan latihan soal E4 MK 164. Jika untuk menyelesaikan pencangkauan kornea pertama kali di rumah sakit dibutuhkan waktu 563 menit dengan tingkat pembelajaran 90%. Berapakah waktu kumulatif untuk menyelesaikan A. 3 operasi pencangkauan pertama, B. 6 operasi
pencangkokan pertama, C 9 operasi pencangkokan pertama, D 16 operasi pencangkokan pertama. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang A. Tn sama dengan 3, T1 sama dengan 563 menit. C. Dari tabel koefisien 90% yang digunakan adalah waktu total, yaitu 2,746. Jadi, T3 sama dengan 563 menit dikali 2,746. Hasilnya 1545,998 menit. Nah, untuk soal B, rumus yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tinggal memasukkan angkanya saja. Jadi, T6 sama dengan 563 menit dikali 5,101. Hasilnya 2871,863 menit. Dan untuk soal C dan D, caranya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp. Dan di akhir sesi presentasi ini, kami akan memberikan sebuah game. Nanti gamenya akan dijelaskan lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Stay di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.